Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya mewakili dari One Vision pada kesempatan hari ini bisa diberi kesempatan untuk men-sharingkan sebuah peluang bisnis kepada teman-teman semua. Jadi seperti yang sudah rekan-rekan tahu ya, bahwa zaman sekarang ini di era internet itu semua zaman sudah berubah. Banyak banget profesi-profesi yang tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Dan banyak juga profesi yang dulunya ada, sekarang sudah tergantikan di era digital seperti sekarang. Nah, untuk itu penting sekali kita untuk mencari tahu dan belajar bagaimana caranya memanfaatkan era digital ini untuk bisa mencari penghasilan. Nah, itu kenapa rekan-rekan semua diundang pada malam hari ini. Semoga aja dari sharing saya malam hari ini, rekan-rekan bisa mendapatkan sedikit inspirasi dan menjadi jalan keluar gimana caranya memanfaatkan dunia digital ini untuk kehidupan kita di masa depan. Oke, sebelum saya masuk tentang inti materinya, saya mau bahas dulu tentang paradigma kerja. Jadi, kalau kita berbicara soal gimana cara mencari pendapatan, ternyata di luar sana ada yang namanya paradigma umum. Kenapa kita sebut sebagai paradigma umum? Karena sebagian besar orang pola pikirnya seperti ini. Seperti apa pola pikirnya? Mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan penghasilannya dipakai untuk mendapatkan rencana masa depan. Tapi banyak di antara kita nggak sadar, ternyata pola seperti ini berisiko. Risikonya di mana? Ada titik di mana kadang kita nggak tahu ya, misalnya tiba-tiba bisa aja kita di PHK, perusahaan tutup, anggap misalnya sakit kritis atau nauzubillah ya kita kecelakaan, catatan total, tua, bahkan sampai meninggal dunia. Jadi banyak di antara kita nggak sadar bahwa yang namanya bekerja itu nggak bisa selamanya. Dan yang terjadi apa? Saat kita tidak bisa bekerja lagi, otomatis penghasilan juga akan berhenti. Dan ketika penghasilan berhenti, bagaimana dengan rencana masa depan kita? Dan ini kita coba lihat ya sedikit gambaran. Kalau kita cuma bekerja, apakah penghasilan kita cukup untuk kebutuhan kita? Nah, ini sedikit gambaran cita-cita biasanya orang setelah mulai mapan ya, mereka akan berpikir untuk menikah misalnya. Kita anggap biaya butuh 100 juta ini bisa menikah, atau kebutuhan anak misalnya, atau rumah 350 juta, mobil 150 juta. Ini adalah gambaran hal-hal yang biasanya diinginkan orang ketika mereka hidupnya sudah mulai mapan. Maka kita butuh sekitar kalau di total 600 juta. Nah, dengan asumsi dari hasil kerja, misalnya kita bisa menabung 3 juta sebulan aja, maka kita butuh waktu kurang lebih sekitar 200 bulan atau sekitar 16 tahun untuk dapetin itu semua dengan catatan tanpa makan tanpa minum. Kebayang ya, lumayan lama banget. Dan yang perlu diperhatikan tadi itu kalau yang bisa kita tabung 3 juta sebulan, gimana kalau kita tidak bisa menabung sama sekali. Untuk itulah penting malam hari ini kita akan membahas tentang yang namanya paradigma sukses. Nah, yang menarik paradigma sukses ini adalah boleh dibilang rahasianya orang kaya. Kenapa banyak di antara kita mungkin pernah melihat kenapa kok yang kaya makin kaya, sementara banyak di antara kita yang hidupnya tidak berkembang kemana-mana aja. Nah, salah satu perbedaannya adalah orang kaya, pola pikirnya bukan kerja untuk mencari penghasilan. Mereka kerja untuk membangun aset. Nanti, asetnya ini yang memberikan penghasilan kepada mereka, atau disebut sebagai penghasilan pasif. Perbedaannya di mana sih? Perbedaannya di kata aset. Jadi mereka itu nggak cuma kerja untuk cari uang, tapi mereka membangun sesuatu yang kedepannya bisa menghasilkan uang sendiri. Walaupun dia nggak dikerjakan lagi. Contoh, misalnya sekarang banyak contoh ya, aset-aset di luar sana. Bisa jadi seperti pom bensin, kontrakan, hotel, pabrik. Anda bayangkan ya, orang-orang yang punya pabrik di luar sana, mungkin mereka nggak perlu harus datang ke pabriknya setiap hari, nggak perlu kontrol pabriknya setiap bulan, tapi setiap bulan walaupun mereka nggak kerja datang ke pabriknya, penghasilan akan datang terus, namanya penghasilan pasif. Nah, kita akan bahas kenapa kita penting banget di zaman sekarang ini butuh untuk membangun aset. Alasan yang pertama adalah karena pasti semua di antara kita pengen punya hidup yang berkualitas. Entah itu punya usaha sendiri, penghasilan yang lebih besar, bagikan orang tua, punya rumah, punya mobil, jalan-jalan ke luar negeri, pensiun tenang, punya uang, punya waktu, pendidikan anak, pengembangan diri, atau ada di antara Anda yang pengen bantu orang lain dan kegiatan sosial. Nah, semua hal ini itu pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalau kita hanya mengandalkan pekerjaan kita, apakah kita cukup? Untuk itu, penting untuk kita bisa punya aset. Terus berikutnya, kenapa kita butuh aset? Karena kebutuhan hidup kita makin lama makin tinggi. Ini sebagai gambaran aja ya. Saya punya hitung-hitungan tentang biaya hidup suami istri kalau kita pas-pasan. Ini saya coba buka aja. Nah, misalkan ya, di situ Anda bisa lihat misalnya makan 30.000 sehari, totalnya 900, transport 300, pulsa 200, listrik 250, belanja bulanannya 300, cicilannya 500, mungkin kontrakan atau motor misalnya, jajan hariannya 20.000 sehari, jadi 600. Totalnya itu butuh 3 juta. Dengan catatan sekali lagi ini hanya untuk pas-pasan di zaman sekarang. Nah, bagaimana kalau pengen hidup sederhana? Kalau pengen hidup sederhana, setelah di total-total, kita butuh sekitar 8.400.000.
Untuk sederhananya bukan hidup mewah ya, tapi hidup sederhana aja. Pertanyaannya, berapa penghasilan Anda saat ini? Jadi sekali lagi, menurut saya di kondisi seperti ini, sangat penting sekali untuk kita berpikir gimana caranya untuk bisa punya aset. Bukan berarti bekerja saja itu salah. Nggak apa-apa Anda bekerja, tapi alangkah lebih baik ketika Anda bekerja sambil bangun aset. Terus pertanyaannya, bagaimana caranya saya bangun aset? Salah satu cara untuk bangun aset adalah dengan cara berbisnis. Cuman banyak di antara kita pengen berbisnis punya banyak kendala. Kendalanya apa? Nggak punya modal, nggak punya produk yang kayak dipasarkan, nggak punya skill yang cukup, bingung kantornya di mana, nggak paham gimana cara mengurus perizinan, nggak ngerti cara nyari karyawan, akunting, gudang, R&D, website, software, dan lain-lain. Intinya nggak mudah juga untuk memulai sebuah bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menawarkan sebuah solusi dari semua kendala Anda. Solusinya apa? Solusinya adalah bisnis online. Kenapa bisnis online? Bisnis online itu memiliki beberapa uh, keunikan. Yang pertama, kalau misalnya kita bisnis online itu modalnya kecil. Karena modal kecil otomatis risikonya kecil. Nggak perlu macet-macetan, khususnya di kota-kota besar ya seperti Jakarta, Surabaya. Terus hemat waktu, bisa di mana aja, pelanggan bisa di seluruh dunia. Dan di sini ada data ya dari where social.sg dikatakan bahwa setiap orang itu rata-rata terhubung dengan internet atau laptop di gadget mereka minimal 4 jam sehari. Banyak ya, kalau saya sih ngerasanya kayaknya zaman sekarang bahkan bisa dibilang kita 24 jam sehari terkoneksi dengan internet. Artinya perilaku konsumen sudah berubah. Saat ini kita nggak bisa lagi cuma jualan di dunia nyata, harusnya kita mulai berpikir gimana caranya juga jualan di dunia maya. Bahkan di situ lihat ya, paling bawah Anda bisa lihat bahwa potensi penjualan online di Indonesia, transaksi online di Indonesia dari Detik Finance 26 Agustus 2016 dikatakan tahun 2015 saja jumlah total transaksi online di Indonesia itu 288 triliun. Sekali lagi ini potensinya luar biasa dari bisnis online. Nah, ini juga hal-hal yang perlu Anda tahu untuk melihat potensi bisnis online. Anda tahu ya di Jakarta ada salah satu menara paling tinggi, namanya Said Sudirman Tower. Coba kita bandingkan menara Said ini dengan salah satu platform online yang terkenal sekarang ya, namanya Tokopedia. Saya yakin untuk bangun sebuah gedung setinggi Said Sudirman Tower ini modalnya sangat besar sekali. Sementara untuk bikin satu aplikasi seperti Tokopedia, kayaknya nggak sebesar biaya bangun gedung gitu. Cuman tahu nggak, ternyata total aset yang kalau dikonversi ya, misalnya dijual gitu, menara Said ini nilainya cuma 1,5 triliun. Sementara Tokopedia sekarang nilainya bisa sampai 4 triliun. Kebayangnya? Jadi nilai perusahaan Tokopedia itu bahkan lebih besar dibanding gedung tertinggi di Indonesia. Terus kita lihat lagi, di sini ada Garuda dan Gojek. Kalau kita pikir-pikir lebih mahal untuk beli satu pesawat dibanding bikin aplikasi Gojek. Satu pesawat itu miliaran harganya. Berapa pesawat Garuda punya? Kebayangnya, tapi ternyata kalau kita lihat total asetnya Garuda itu cuma 12,3 triliun, Gojek sudah 17 triliun. Ini data terakhir 2016 tahu saya. Sekarang mungkin udah lebih dari ini, bisa jadi Gojek udah 20 triliunan. Dan kita juga pernah lihat ya, sponsor utama Liga Utama Sepak Bola Indonesia berapa tahun yang lalu itu sempat Gojek, Traveloka, sekarang Shopee. Padahal dulu biasanya yang jadi sponsor Liga Utama itu pasti perusahaan-perusahaan yang paling besar di Indonesia. Dulu mungkin pernah dengar ya, ada Jarum, Sampurna, dan lain-lain. Artinya apa? Sekali lagi, zaman sudah berubah, saat ini yang menjadi terdepan adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan internet atau digitalisasi ini. Terus kita lihat lagi fakta berikutnya, pertumbuhan perusahaan ekspedisi. Kita tahu ya, zaman dulu cuma ada Pos, JNE, dan Tiki. Tapi sekarang karena berkembangnya pertumbuhan online shop, akhirnya mendorong yang lain juga ikut buka, dan JNT, Si Cepat, dan lain-lain. Coba bayangin, kalau nggak ada online shop yang berkembang, nggak mungkin orang berani buka usaha JNT dan Si Cepat. Bahkan dulu aja JNE dan Tiki udah hampir tutup. Ya, cuman gara-gara perkembangan online seperti ini, bisnis distribusi juga jadi menarik. Artinya online ini peluangnya sangat luar biasa. Nah, pertanyaan yang mungkin bagi teman-teman yang baru mendengarkan sekarang, kalau memang bisnis online sangat menguntungkan, kenapa banyak di antara kita ragu bahkan gagal untuk menjalankannya? Nah, salah satu di alasannya adalah ya ini, kita mensikapnya proses ya. Prosesnya apa aja? Banyak di antara kita nggak punya produk yang tepat untuk kita jual, kita nggak ngerti cara promosi yang baik, nggak punya toko online yang oke, nggak punya closing skill, nggak ada mentor yang ngajarin, nggak punya database konsumen. Intinya sih ribet. Kenapa? Karena semua harus dikerjain sendiri. Terus kalau saya tetap pengen jualan online, apa dong solusinya? Solusi dari kami adalah kita bergabung dengan komunitas yang sudah menyediakan hal itu. Karena memang belajar itu lebih mudah kalau kita punya guru, ada mentor, ada komunitasnya yang ngajar dibanding kita otodidak. Nah, komunitasnya apa nih? Salah satu yang kami tawarkan adalah One Vision.
Nah, apa sih One Vision ini? Jadi, One Vision ini sebuah komunitas yang skalanya nasional. Kita sudah ada di seluruh Indonesia, dan dari One Vision ini kita sudah menyiapkan semua yang menjadi masalah Anda. Mulai dari produk, toko online, copywriting, tutorial, mentor, bahkan sampai framework. Nanti semua disediakan oleh One Vision. Nah, bentuknya kayak gimana sih nanti kerjasamanya kalau teman-teman tertarik kerjasama dengan One Vision? Teman-teman akan didukung dengan 2 perusahaan besar, yang sebelah kanan atas ini ada One Vision sebagai organisasi mendukung, memberikan pendidikan tentang bagaimana cara Anda bisa berbisnis lewat online. Terus berikutnya ada perusahaan supplier. Jadi ini yang memberikan produk-produknya. Kita punya kerjasama dengan salah satu perusahaan besar, dan kita nggak perlu pikir lagi soal gimana cara stok barang, barangnya laku atau enggak, kita nggak perlu pikir. Dan nanti di sini ada Anda, di paling bawah ini, dan Anda akan dihubungkan oleh tim bisnis. Siapa sih tim bisnis? Tim bisnis ini adalah orang yang mengundang Anda untuk menyaksikan webinar pada malam hari ini. Nah, itu tim bisnis Anda ke depannya. Nah, saya kenalkan sedikit, ini supplier kita, yaitu adalah TNS International. Ini salah satu perusahaan farmasi terbesar di Tiongkok, berdiri tahun 95, masuk Indonesia tahun 2000, kantor pusatnya di Wuking Development Area Tianjin, China. Jadi Wuking ini salah satu area industri terbesar di Cina. Mungkin kalau di Indonesia ada kayak Karawang, Cikarang gitu ya. Dan yang menarik, CTS ini sekarang nggak cuma ada di Indonesia, tapi dia sudah tersebar di 110 negara. Bahkan distributornya sudah ada di 190 negara. Ini yang punya perusahaan namanya Mr. Lee, salah satu orang terkaya di Cina. Setiap masuk negara, langsung kepala negara yang meresmikan ya. Anda bisa lihat di sana ada Pak Hamzahas, ada Pak Maruf Amin. Nah, produknya apa? Produk yang kita pasarkan, salah satunya adalah produk kesehatan dan kecantikan. Kenapa kita main di kesehatan dan kecantikan? Karena terbukti produk kesehatan dan kecantikan itu tahan krisis. Bahkan dari data ya, produk-produk kesehatan itu omsetnya sekarang jauh lebih besar dibanding bahkan bisnis Hollywood. Kebayang ya. Dan kita pasti yakin lah, yang namanya bisnis kesehatan sampai kapanpun orang akan butuh. Nah, produknya apa aja? Oh, sorry, ini ada beberapa penghargaannya, jadi udah jelas halal, Badan POM, Depkes, Anda nggak perlu khawatir, sudah pasti aman produknya, karena di Indonesia pribadi itu sudah sekitar 18 tahun. Saya pribadi sudah memakai produknya mulai dari tahun 2007 ya, berarti kurang lebih 12 tahun. Nah, ini beberapa produk unggulan kami di dunia online. Mungkin Anda pernah dengar ya, ada peninggi badan. Ini testimoninya banyak sekali. Anda boleh cek, cari di Google aja, ketik peninggi badan terbaik, pasti keluar produk Tianzi. Terus kita juga punya pelangsing, ini beberapa produknya. Nanti lebih detailnya Anda boleh tanya dengan para pengundang Anda. Ini juga beberapa testimoninya banyak sekali. Terus ada juga penggemuk, ini produknya, dan ini beberapa testimoninya. Dan salah satu yang paling hits yang kita bisa tawarkan di awal adalah masker spirulina. Jadi masker spirulina ini masker yang viral banget sekarang, dan memang efeknya bagus. Maksudnya banyak orang yang pakai ngerasain hasilnya manfaat gitu buat mereka. Nah, ini saya kasih sedikit gambaran keuntungan dari kalau kita berjualan spirulina ya. Jadi setiap spirulina itu nanti kita akan jual dengan paket-paket kecil. Satu paket itu keuntungan buat Anda sekitar 50.000. Nah, kalau Anda bisa serius menjalankan dengan cara yang nanti diajarkan oleh mentor-mentor Anda, keuntungan Anda per hari itu bisa sekitar 100.000 kalau Anda jual 2 paket sehari. Biasanya orang baru bisa jual 2 paket sehari. Artinya sebulan Anda bisa dapat 3 juta. Kebayangnya kalau 10 paket sehari Anda bisa sampai 15 jutaan, 30 paket sehari sampai 45 juta. Anda perlu tanyakan ini lagi dengan para mentor Anda, tapi bayangin deh, ini keuntungan cuma dari satu produk aja, cuma dari spirulina, belum dari yang lainnya. Nah, ini contoh fakta-fakta aktivitas bisnis kita. Ini banjir orderan setiap hari, orderan seperti ini terutama di kota Bandung ya. Dan kita kirim gak cuma ke Indonesia, tapi kita kirim ke berbagai negara, Korea, Jepang, kita kirim juga ke Amerika, bahkan kita kirim ke Taiwan dan lain-lain. Ini kelebihan bisnis online. Nah, ini juga ya, banyak banget anak-anak muda yang bisa punya penghasilan luar biasa. Nah, ini aktivitas bisnis online-nya, kita ada di Line Ad, ada di Instagram, ada di Facebook, macam-macam. Anda bisa belajar nanti. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saya pengen memulai? Gimana caranya saya memulai untuk kerjasama? Nah, di awal yang perlu Anda ketahui, Anda pilih dulu, Anda mau jadi pedagang atau mau jadi pebisnis. Apa nih Pak maksudnya bedanya antara pedagang dengan pebisnis? Kalau pedagang itu konsepnya 1 kali 1000, satu orang jual 1000 barang. Artinya apa? Jualannya sendiri. Risikonya saat kita tidak jualan, kita tidak dapat uang. Sementara pebisnis itu konsepnya 1000 kali 1. Gimana caranya dia punya 1000 orang yang masing-masing bisa jualan satu. Jadi konsepnya kita bangun tim reseller atau pelanggan. Untungnya apa? Kalau kita bangun tim reseller atau pelanggan, suatu saat kita nggak jualan, kita tetap bisa dapat uang. Dari mana? Dari reseller kita. Nanti saya kasih gambaran. Program reseller get reseller. Misalnya hari ini Anda belajar jualan, terus Anda mendidik 2 orang, rekan Anda jadi reseller bulan ini. Nah, bulan depannya 2 orang reseller itu mendidik 2 orang lagi, maka bulan depan jadi 4 orang. Bulan berikutnya 4 orang ini masing-masing mendidik 2, maka akan jadi 8 orang reseller. Begitu seterusnya di bulan ke-8, maka total yang Anda punya itu sampai bulan ke-8 ada sekitar 500 orang. Ini gambaran aja. Kalau 500 orang itu kita latih, ajarin jualan, bisa jualan 300.000 sebulan aja, Anda dapat keuntungan sekitar 9%. Berarti total keuntungannya 13 jutaan.
Bayangin kalau mereka bisa upgrade penjualan mereka yang tadinya 300 jadi 1 juta sebulan. Kalau misalnya dikali 9%, Anda dapat 45 jutaan. Wah, menarik banget ya. Anda boleh tanya lebih lengkapnya dengan para pengguna Anda. Terus cara mulainya gimana? Cara mulainya simpel banget. Anda cukup registrasi dengan biaya yang sangat murah menurut saya. Berapa? 350.000. Dengan 350.000 ini Anda sudah bisa menjadi seorang dropship, bisa punya hak untuk bisa jual barang kita. Yang pertama, Anda bisa dapat keuntungan retail dari semua produk-produk kita sekitar 15%, berlaku selamanya. Dan ini yang paling penting nih, akses ke komunitas One Vision. Anda dapat akses untuk grup coaching, member area, dan basic skill training. Di luar sana, untuk belajar internet marketing itu biayanya luar biasa. Jadi menurut saya ini murah banget, 350.000, Anda bisa mendapatkan akses untuk bisa jualan produk dan juga trainingnya. Jadi kita nggak cuma ngasih produknya, tapi kita ngasih ke Anda bagaimana cara jualnya. Nah, kalau Anda mau lebih serius, saran saya Anda boleh ngambil jadi reseller. Bedanya apa sih? Kalau jadi reseller ini kita stok produk. Kalau tadi dropship yang 350 kita nggak stok produk. Stok produknya berapa? Ada 4 jenis, ada bronze, silver, gold, sama platinum. Yang membedakan ini jumlah stok produknya aja. Jadi makin besar paket membershipnya, makin besar stok produknya. Keuntungannya apa? Diskonnya juga makin besar. Kita lihat ya, kalau kita ngambil paket silver, diskonnya ditambah 5%. Jadi tadi 15 ditambah 5%. Kalau gold ditambah 8%, platinum ditambah 15%. Kebayang ya? Nah, terus yang menarik, untuk menjadi reseller dapat dicapai dengan belanja paket produk. Jadi gini, misalnya, kalau kita pengen jadi bronze, caranya gampang. Kita tinggal stok produk senilai 1,5 juta. Gitu. Produk yang mana? Produk yang tadi. Nah, produknya diapain? Boleh kita jual lagi. Gitu. Kalau kita jual lagi kan uangnya balik lagi ke kita. Dan pastinya kita lebih untung. Kenapa? Karena kita akan jualnya dengan harga jual, bukan harga beli. Kebayang ya? Dan yang menarik, kalau Anda sudah bronze, mau jadi silver, Anda nggak perlu keluarin uang 3 juta. Anda tinggal menambahkan stok barang, selisihnya aja. Misalnya 1,5 juta. Berarti totalnya 3 juta, Anda disebutnya silver. Begitu juga kalau mau ke gold. Kalau Anda sudah silver, mau ke gold, nggak perlu stok 6 juta. Anda tinggal nambahin aja 3 juta, maka Anda akan jadi menjadi seorang gold. Nanti lebih lengkap boleh tanya sama para pengundangnya. Dan yang menarik, stok produk hanya dilakukan 1 kali selamanya. Jadi kalau Anda sudah platinum, ini nggak perlu stok-stok produk lagi. Tapi keuntungan yang Anda dapatkan tetap diskon 15% terus. Tambahan 15% maksudnya, jadi totalnya sekitar 30%. Nah, ada juga keuntungan lain, ada namanya bonus mensponsori reseller baru. Nah, ini tadi keuntungan dari jualan yang pertama saya jelasin. Berikutnya, kalau Anda bisa merekrut reseller baru, jadi misalnya Anda sudah jadi penjual yang cukup oke, Anda sudah ambil paket membership, jadi reseller gitu ya, terus Anda ajak rekan Anda untuk berbisnis. Nah, kebetulan rekan Anda memang pengen serius nih, dia langsung ambil platinum, yang tadi ya, stoknya 12 juta, karena dia yakin nih produknya laku keras. Oke. Kalau Anda bronze, bisa ajak rekan Anda jadi seorang platinum, ambil reseller, jadi resellernya Anda, maka Anda akan mendapatkan keuntungan 1.040.000. Tapi kalau Anda platinum, Anda ajak rekan Anda menjadi seorang platinum, Anda bisa dapat bonusnya 1.800.000. Kebayang ya? Jadi bronze sama platinum ini kerjaannya sama, yang dilakukan sama, yang diceritain sama, tapi hasilnya Anda bisa lihat beda jauh banget. Makanya kita sangat merekomendasi ke depannya kalau Anda memang pengen serius berbisnis, segera untuk menjadi seorang platinum. Nah, step by step kesimpulannya kurang lebih seperti ini. Anda malam hari ini sudah dapat informasinya. Saran saya, Anda tanya lebih detail soal konsep bisnisnya dan segera bergabung. Setelah bergabung, nanti Anda akan diajarkan gimana caranya untuk bisa jualan oleh mentor Anda. Setelah Anda bisa jualan, Anda mulai bangun tim. Karena Anda pengen bangun aset kan, nggak pengen jualan sendirian terus. Kita pengen berbisnis, nggak cuma pengen berdagang. Setelah Anda punya tim, kita mulai mentoring. Ajarin tim Anda untuk bisa jualan seperti Anda. Dan ketika Anda punya banyak orang yang sudah jago jualan, Anda bisa mastering. Dan yang menarik, kalau Anda di tahap 4 ini, Anda bisa punya potensi penghasilan dari pengalaman teman-teman kami yang serius menjalankan usaha ini, itu kurang lebih 10 juta per bulan. Berapa lama Anda bisa tempuh 1-2 tahun? Tergantung bagaimana Anda belajar dan mempraktikkan apa yang diberikan oleh para mentor Anda. Kenapa sih harus bergabung dengan kami? Salah satu alasan yang paling konkret adalah biaya yang kita tawarkan kepada Anda itu sangat murah banget. Di luaran sana, untuk bisa menguasai teknik internet marketing itu biayanya boleh dibilang luar biasa. Ini buku-bukunya aja ya, Anda bisa lihat. Itu per satu buku bisa 150 sampai 200 ribuan, bahkan ada yang lebih dari 200 ribu ya. Itu cuma teorinya aja. Anda cuma baca teorinya dan nggak dibimbing sampai berhasil. Kalaupun Anda pengen ikut workshopnya, ini kita lihat ya, digital marketing 9.800.000. Terus ada lagi panen rezeki dengan dosen jualan ini 3.500.000. Mahal banget. Sementara di kita berapa? Cuma 350.000. Cuma lewat 350.000 aja, Anda bisa punya akses untuk belajar ilmu, menghasilkan uang, dan yang menarik, ini jauh lebih murah dibanding kalau Anda harus belajar internet marketing di luar. Oke, jadi waktu yang tepat untuk memulai adalah hari ini.
Saya yakin nggak ada yang namanya kebetulan. Hari ini Anda dikasih kesempatan untuk mendengarkan informasi ini, pastikan informasi ini dijadikan jalan untuk merubah hidup Anda. Karena mungkin dari sedikit informasi ini bisa merubah peluang hidup Anda, dan harapan saya setahun 2 tahun ke depan hidup Anda akan jadi jauh lebih baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.